Ingat ya, ini bukan saya ngomong, tapi adalah penelitian. Jadi kalau teman-teman nggak percaya, ya teman-teman silakan cari saja penelitiannya. Jangan cuma bisa komentar yang jelek-jelek, jangan cuma bisa bacot doang di komentar pakai akun yang jelek gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada jurnal yang sangat menarik ya teman-teman. Ini ada jurnal penelitian ya dari British Journal of Sport Medicine ya. Nah, di sini judul jurnalnya adalah Saturated Fat Doesn't Clog the Arteries, Coronary Heart Disease ya, dan seterusnya teman-teman bisa lihat di layar. Intinya di sini dibilang bahwa kalau saya simpulkan sih seperti ini teman-teman. Jurnal ini bilang bahwa penyakit jantung itu sebenarnya penyebab utamanya adalah bukan karena lemak. Oke. Jadi kata dia penyakit jantung itu, sekali lagi saya ulangin ya. Jadi kata dia penyakit jantung itu penyebab utama ya. Penyebab utamanya bukan karena lemak. Ya, lemak itu kadang-kadang orang diasosiasikan sama kolesterol. Ya, jadi dibilang di sini saya kalau mau bilang berarti penyakit jantung itu ya penyebab utamanya bukan kolesterol. Tapi kata dia ya, tapi penyakit jantung itu ya adalah penyakit yang disebabkan karena inflamatory kronik ya, kronik inflamatory. Nah, kronik inflamatory. Nah, yang ingin saya bahas pertama adalah kronik. Ya, kronik itu bahasa Indonesia kronis ya. Jadi kalau kita lihat itu ada penyakit kronis, ada penyakit akut. Jadi kalau kita lihat penyakit itu penyakit ada dua, ada kronis, ada akut. Nah, apa bedanya? Kalau misalkan disebut penyakit kronis itu penyakit yang memang sudah terjadi dalam waktu yang lama. Artinya penyakit kronis itu adalah penyakit yang memang sudah terjadi bertahun-tahun, kemudian baru menjadi semakin parah misalkan di tahun ini. Setelah diteliti ternyata itu adalah terjadinya misalnya sudah terdeteksi, sudah tumbuh dari 5 tahun yang lalu, tapi kemudian baru semakin parahnya di tahun ini. Itu disebut penyakit kronis, penyakit yang terjadi dalam waktu lama terus-menerus, lalu kemudian menjadi semakin parah, semakin parah, semakin parah. Kemudian ada yang disebut dengan penyakit akut. Penyakit akut itu adalah penyakit yang ya terjadi dalam waktu singkat, cepat ya. Misalkan kita kena misalkan sakit bulan ini, lalu di akhir bulan tiba-tiba sudah sangat parah gitu ya. Pertumbuhannya sangat cepat, lalu sakitnya menjadi itu yang disebut dengan penyakit akut ya. Jadi ada dua, ada penyakit kronis sama penyakit akut. Nah, di jurnal ini ya, di penelitian ini dikatakan bahwa penyakit jantung itu disebabkan karena inflamasi yang kronis. Artinya apa? Inflamasi yang sudah terjadi dalam waktu lama. Nah, ingat. Jadi kata dia, penyakit jantung itu bukan karena kolesterol, bukan karena lemak, tapi karena apa? Karena inflamasi yang terjadi terus-menerus. Ingat ya, ini bukan saya ngomong, tapi adalah penelitian. Jadi kalau teman-teman nggak percaya, ya teman-teman silakan cari saja penelitiannya. Jangan cuma bisa komentar yang jelek-jelek, jangan cuma bisa bacot doang di komentar pakai akun yang jelek gitu loh. Ya. Maksud saya adalah kita ngomong sekarang berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada, ya. Seperti itu ya teman-teman. Ya, saya akan bahas ini teman-teman. Jadi gini ya teman-teman sekalian, inflamasi. Ya, saya akan mulai dari inflamasi. Inflamasi itu bahasa Indonesianya itu disebut peradangan ya. Inflamasi atau peradangan itu sebenarnya terjadi setiap hari di tubuh kita. Oke? Terjadi setiap hari di tubuh kita. Itu adalah hal yang wajar teman-teman. Adalah hal yang wajar ketika di tubuh kita terjadi inflamasi setiap hari. Kenapa? Karena kita berolahraga, ya kan? Karena sel kita pasti ada yang mati, lalu ada yang tumbuh, lalu sel kita ada yang kena bakteri, ada yang tidak. Nah, yang kena bakteri, yang mati, itu kan adalah inflamasi yang terjadi. Kita kemudian menghirup misalkan udara yang tidak sehat, lalu kena virus, itu juga akan menyebabkan inflamasi, luka inflamasi. Nah, peradangan. Jadi peradangan adalah sesuatu hal yang wajar yang terjadi di dalam tubuh kita, mungkin setiap hari terjadi. Nah, masalahnya adalah gaya hidup kita sekarang ya, gaya hidup kita sekarang yang memang masih tinggi karbohidratnya, kita makan nasi banyak, minum yang manis-manis banyak, kemudian apalagi? Ngemil yang manis-manis banyak, jajanan semuanya rata-rata tinggi karbohidrat dan tinggi gula. Teman-teman silakan cek saja, misalkan ke gerai-gerai, ke toko-toko, ketika teman-teman ambil satu makanan,
periksa nutrition fact-nya, itu bisa dipastikan sebagian besar itu pasti ada gula dan karbohidrat. Kemudian kalau kita minum-minum gitu ya, minuman kemasan atau minum apapun, kalau kita cek itu kandungan gulanya juga cukup tinggi. Semua makanan dan minuman ini yang kandungan gulanya tinggi, yang karbohidratnya tinggi, kalau masuk ke dalam tubuh, yang terjadi adalah gula darah kita naik. Nah, gula darah naik inilah yang kemudian sangat pro dengan inflamasi, oke? Jadi kita tuh sebenarnya terjadi inflamasi setiap hari itu nggak masalah, tapi ketika tubuh kita kemudian kemasukan gula, karbohidrat, lalu gula darah kita tinggi, maka inflamasi tadi itu kemudian menjadi besar, oke? Kemudian inflamasi itu menjadi besar. Nah sekarang gini, saya ambil contoh satu, inflamasi itu pasti terjadi di pembuluh darah, ya. Misalkan karena kita gula darahnya tinggi, ya kan, kemudian gula darah itu kan sangat lengket teman-teman, ya gula itu lengket. Kalau nggak percaya gini deh, teman-teman sediain gelas isi dengan air, ya, sediain gelas isi dengan air, lalu kemudian diisi dengan gula sebanyak mungkin, diaduk, ya, itu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah cairan itu akan sangat mengental, oke, mengental yang pertama. Yang kedua itu juga menjadi sangat lengket. Kalau nggak percaya, sudah kental, tetesin ke lantai, kemudian diusap-usap, nanti itu lengket di situ. Ya, nah ketika di pembuluh darah, gula darahnya tinggi, artinya darah kita kan sama seperti air. Jadi kandungan darah itu kan cairan, air. Sebagian besar ada airnya gitu. Lalu kemudian ketika gula darahnya tinggi, artinya kandungan gulanya tinggi. Sehingga gula darah kita menjadi sangat kental, ya kan, kemudian lengket. Nah, ketika dia lengket di pembuluh darah di sekitar jantung kita, ya, lalu ada inflamasi di sana, maka inflamasi semakin besar. Lalu, ya, nah ini, ya, ketika ada inflamasi di pembuluh darah, itu kolesterol, kemudian lemak-lemak itu, yang kan lemak itu ada LDL, ada HDL, ya. Lemak itu nggak semuanya jahat, ada yang baik gitu. Nah, lemak yang baik-baik ini kemudian akan datang ke pembuluh darah di sekitar jantung karena di situ terjadi inflamasi. Nah, kemudian sebenarnya dia mau apa? Mau nyembuhin gitu loh. Mau nyembuhin pembuluh darah kita di situ karena ada inflamasi, ya. Tapi kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi di situ, wah, ini ada satu mau nyembuhin, tapi gulanya tinggi sehingga kayak kontradiksi gitu. Yang satu mau nyembuhin, yang satu malah memperparah. Akhirnya, datang satu, kemudian nggak cukup, datang lagi. Akhirnya di situ numpuklah kolesterol, numpuklah lemak yang awalnya sebenarnya kolesterol sama lemak ini mau menyembuhkan, mau memperbaiki inflamasi yang terjadi. Tapi karena gula darah kita terus tinggi, inflamasi terus terjadi, lalu kemudian lemaknya datang, ya lama-lama tersumbat. Oke. Ya, jadi itulah kenapa kemudian terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Dan kalau terjadinya di jantung, ya itulah yang disebut dengan penyakit jantung. Jadi penyakit jantung itu setelah dicek memang benar gitu ya. Kalau dibilang tapi penyebabnya lemak bang, ya benar. Ketika ada yang sakit jantung, lalu kemudian diperiksa pembuluh darahnya, memang di situ terjadi penumpukan lemak. Tapi kan masalah utamanya adalah pertanyaannya, kenapa lemak numpuk di situ? Nah itu loh. Jadi poinnya adalah kenapa lemak numpuk di situ. Ini orang yang kadang-kadang nggak dipikirin, kok bisa ya lemak numpuk di sini gitu loh. Ya, ternyata adalah karena ada inflamasi yang terjadi terus-menerus. Nah gitu teman-teman. Analoginya itu sama seperti dengan begini. Misalkan ada kebakaran, ya. Saya sering bilang ya, misalkan ada orang ngebakar sampah di pinggir jalan. Oke. Kemudian ketika dia ngebakar sampah, ada orang iseng nih tiba-tiba datang gitu ya. Ada si fulan datang tiba-tiba. Nah, si fulan ini ketika datang, dia nyiramin tuh bensin. Bus gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah api tadi semakin besar. Ketika api semakin besar, lalu kemudian dia akan merembet kemana-mana. Ketika sudah merembet kemana-mana, ada yang nelpon damkar. Halo Pak, ini terjadi kebakaran. Datang damkar 1, jebret. Disiram nih sama damkarnya, seret, udah mau mati ya. Datang lagi si fulan nih, nyiramin bensin, makin gede lagi. Akhirnya damkar datang lagi, si fulan siramin minyak lagi. Nah ini antara si fulan sama damkar itu kontradiksi. Yang satu mau matikan, yang satu malah nambahin bensin terus. Sehingga kemudian kebakaran itu menjadi semakin besar. Gobloknya kita adalah ketika ada kemacetan di situ, kadang-kadang ada saja orang yang kemudian bilang, ini gara-gara pemadam kebakaran nih, jalanan jadi macet gitu ya. Padahal kan pemadam kebakaran ini baik. Mau memadamkan api yang sedang berkobar banyak banget, parah banget. Ya,
Tapi karena memang ada orang yang memang ngompor-ngomporin terus, nyiram-nyiram bensin terus, akhirnya pemadam kebakarannya datang lagi, nambah lagi, jalanan kemudian jadi macet sangat panjang misalkan gitu ya. Yang di ujung sana lalu bilang, ini orang damkar ngapain sih bikin macet aja gitu loh. Ya, yang disalahkan adalah si pemadam kebakarannya. Padahal ya masalah utamanya adalah karena terjadi kebakaran yang tidak pernah berhenti disebabkan ada si fulan yang terus-menerus nyiramin bensin. Nah, ini analogi yang sering saya sampaikan. Jadi yang terus-menerus menyiram bensin itu adalah gula darah. Jadi kalau gula darah kita tinggi itu seperti bensin ya terhadap api, inflamasi. Jadi api itu adalah inflamasi. Pemadam kebakaran itu adalah kolesterol atau lemak-lemak di dalam tubuh kita yang sebenarnya lemak-lemak itu tugasnya sangat banyak dan baik buat tubuh kita. Nah gitu ya teman-teman. Lalu lemak-lemak yang jahat itu yang gimana bang? Lemak-lemak yang jahat itu adalah lemak-lemak yang memang menyelimuti organ-organ kita ya. Misalkan kan sering tuh ada pelemakan hati, ada ini gitu. Kalau lemak-lemak yang ada di aliran darah itu kenapa dia di situ? Pasti karena terjadi inflamasi di situ, lalu kemudian dia mau nyembuhin inflamasi itu. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman setelah membaca artikel ini, kemudian penelitian jurnal yang tadi gitu ya, lalu kemudian mendengarkan video ini, teman-teman harusnya semakin sadar, oh ternyata yang bikin penyakit jantung ya berdasarkan jurnal tadi adalah inflamasi kronis ya. Inflamasi kronis itu adalah inflamasi yang terjadi terus-menerus. Ya, kenapa terjadi terus-menerus ya tadi? Karena salah satunya adalah kita setiap hari makan atau minum yang tinggi karbohidrat dan tinggi gula sehingga gula darah naik. Ketika gula darah naik, maka inflamasi akan terus terjadi semakin besar, semakin banyak dan ujung-ujungnya terjadilah penyakit-penyakit yang banyak sekali seperti sekarang. Asam urat, ya kan? Glukoma, ya kan, diabetes dan sebagainya ya, kalau kita sebutin itu sangat banyak sekali penyakit-penyakit yang awalnya itu sebenarnya cuma inflamasi, tapi karena gula darah kita tinggi, inflamasinya semakin parah. Nah ini adalah pengetahuan yang harus kita pelajari. Semoga ini menjadi manfaat buat saya pribadi dan buat teman-teman sekalian ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.